selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Angelita Patricia Mahil, kelas 2021D dengan NPM 21103227. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kasus kekerasan. Kasus ini saya temukan dari media Komnas Perempuan. Kasusnya yaitu kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Komnas Perempuan terus memantau kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku berinisial HW, guru pesantren yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di tanah air pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual 13 santriwati merupakan bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Kasusnya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan baru terungkap pada tahun 2021. 9 bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Sejak kasus-kasusnya terungkap, wacana hukum mati muncul seiring tuntutan publik untuk pemenuhan hak-hak 13 santriwati korban kekerasan seksual. Wacana tersebut tak hanya bergulir di media massa, juga menjadi topik perbincangan dalam berbagai webinar. Komnas Perempuan menerima permintaan wawancara dari berbagai media dan menjadi narasumber yang diselenggarakan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum. Komnas Perempuan juga mencatat kerentanan kasus anak perempuan korban kekerasan seksual. Pertama, relasi kekuasaan berlapis antara pelaku selaku pemilik pesantren dan guru pesantren yang memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan pengaruhnya dengan santriwati. Kedua, publik yang menempatkan pemilik pesantren dan guru pesantren pada posisi terhormat. Ketiga, ketakutan korban dan keluarganya, baik karena adanya ancaman maupun posisi terhormat. Keempat, korban dan keluarganya juga ketakutan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Di tengah-tengah kerentanan ini, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian 13 santriwati dan keluarganya untuk berusaha serta pendamping yang setia memfasilitasi agar kebenaran kasus terungkap. Baik, berikutnya yaitu beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan aman. Kekerasan seksual yang dialami para santriwati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan. Setiap individu, termasuk anak-anak dan remaja, memiliki hak untuk hidup aman dan terlindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat mereka. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak atas perlindungan anak. Sebagai santriwati yang sebagian besar masih berusia anak-anak, mereka memiliki hak-hak khusus sebagai anak yang harus dilindungi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah pelanggaran hak anak yang jelas karena negara lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan anak-anak tersebut. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan fisik dan mental. Kekerasan seksual menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan fisik dan mental korban. Dalam kasus ini, para santriwati yang menjadi korban mengalami trauma psikologis yang dapat berdampak panjang seperti gangguan kecemasan, depresi, atau trauma emosional lainnya. Yang keempat, pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan keadilan.
Sebelum proses hukum berjalan, para korban seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan, baik karena takut melapor, intimasi, atau kurangnya akses terhadap mekanisme yang adil. Keputusan pengadilan yang mendukung pemenuhan hak-hak korban adalah langkah untuk memperbaiki pelanggaran hak atas keadilan ini. Namun, hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum sejak awal juga telah dilanggar. Baik dalam kasus ini, adapun korban yang terlibat, di mana yaitu 13 santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual. Para korban ini adalah siswa perempuan yang tinggal di pesantren di Bandung. Namun, identitas pribadi para korban, termasuk nama dan informasi spesifik lainnya, umumnya dilindungi dalam pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual untuk menjaga privasi dan melindungi mereka dari stigma serta trauma lebih lanjut. Oleh karena itu, yang dapat dijelaskan adalah bahwa ada 13 santriwati yang menjadi korban dalam kasus ini. Namun, rincian lebih lanjut tentang mereka tidak dipublikasikan demi perlindungan mereka sebagai korban kekerasan. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan 13 santriwati ini memberikan dampak yang sangat luas bagi korban, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dampak di jangka pendek seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan kesehatan fisik menjadi beban berat bagi korban. Sedangkan dalam jangka panjangnya yaitu bisa mencakup masalah kesehatan mental, pengaruh negatif terhadap pendidikan dan karir, serta kerusakan dalam hubungan sosial dan keluarga. Bagi lembaga pendidikan, dampak jangka panjang berupa kerusakan reputasi dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan kebijakan akan terus berlangsung. Masyarakat juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mendorong perubahan dalam sistem hukum dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan. Kasus kekerasan seksual yang menimpa 13 santriwati ini mengingatkan kita tentang pentingnya perlindungan hak-hak korban dalam konteks kekerasan seksual. Negara melalui instrumen hukum nasional dan internasional memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban, serta memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku. Penerapan hukum yang adil dan perhatian pada pemulihan korban adalah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan perlu mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan kebijakan yang memadai dalam melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan seksual, serta membangun sistem pelaporan yang aman dan transparan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang ada dijalankan dengan tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Baik, yang berikutnya yaitu penyebab dan akar masalah kasus kekerasan seksual pada santriwati. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas oleh pengasuh. Salah satu akar masalah utama dalam kasus ini adalah penyalahgunaan posisi otoritas oleh oknum pengasuh pesantren. Seorang pengasuh atau pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam lembaga pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap santriwati yang berada di bawah asuhan mereka. Dalam konteks pesantren, yang seringkali dianggap sebagai lembaga yang menjaga moralitas, pengasuh memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan santriwati. Ketergantungan santriwati pada pengasuh ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana pengasuh memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan sistem perlindungan yang memadai. Kasus ini juga menunjukkan kurangnya sistem pengawasan yang efektif dalam pesantren. Lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis agama, seringkali tidak memiliki pengawasan yang memadai terhadap perilaku pengasuh dan interaksi antara pengasuh dengan santriwati. Tanpa adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan dilindungi,
serta prosedur yang jelas untuk menangani tuduhan kekerasan. Korban seringkali merasakan terisolasi dan takut melapor. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa adanya konsekuensi. Yang ketiga, ketidakpedulian terhadap kesejahteraan psikologi siswa. Sebagian besar pesantren atau lembaga pendidikan lainnya fokus pada aspek akademik dan spiritual, namun tidak selalu mengutamakan kesejahteraan psikologi siswa. Banyak korban kekerasan seksual merasa tertekan atau tidak didengar karena tidak ada saluran yang jelas untuk mendiskusikan masalah mereka. Dalam hal ini, kurangnya pendukungan psikologis yang memadai menjadi salah satu penyebab yang memperburuk situasi bagi korban. Baik, yang berikut, untuk mengatasi kasus seperti ini, ada pun beberapa solusi yang harus diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, baik di sekolah maupun di masyarakat, dengan memberikan pendidikan yang tepat mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta cara mencegah kekerasan, diharapkan bisa mengurangi kejadian serupa di masa depan. Yang kedua, pendampingan bagi korban. Korban kekerasan seksual, seperti 13 santriwati dalam kasus ini, perlu mendapatkan dukungan psikologis dan medis. Program pendampingan yang melibatkan tenaga ahli dapat membantu korban pulih dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Hukum yang tegas seperti pidana penjara seumur hidup bagi pelaku adalah langkah penting. Namun, perlu juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan cepat dan adil tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap korban. Yang keempat, peningkatan perlindungan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti pesantren harus memiliki sistem pengawasan yang lebih baik dan kebijakan yang jelas untuk mencegah kekerasan seksual. Pendidikan tentang perilaku yang benar dan pemantauan yang ketat bisa mencegah kejadian kekerasan di masa depan.